Aku baru saja mau mengambil tiket itu dari tangan ibu mertuaku dan mengatakan yang sebenarnya padanya. Tapi kemudian, ibu, sayang, tiket lotre ini. Apa yang kau lakukan? Ini harta keluarga Vance kami. Berani beraninya kau sentuh? Sayang, tiket lotre ini. Sofia, jangan bilang kamu mau mengklaim. Kalau tiket ini milikmu, tiket ini sekarang ada di tanganku. Jadi ini milikku. Jangan sekali-kali berpikir untuk mengambilnya. Anakku, kamu akan jadi miliarder. Orang rendahan seperti dia tidak berhak untuk melahirkan anak bagi keluarga Shans. Serahkan dia sekarang. Ibu. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan bawa dia sekarang juga ke balai kota untuk menyelesaikan perceraian. Ibu pegang dulu tiket ini, kita akan tukarkan setelah bercerai. Supaya dia tidak bisa menyentuh uangku. NK, kamu sangat pintar. Lain kali pilih istri, harus sangat berhati-hati. Bukan sembarang kucing atau anjing liar bisa menikah masuk ke keluarga Vance. Sofia, ibuku benar. Orang rendahan sepertimu tidak layak untukku, seorang miliarder. Sayang, kenapa kamu bicara seperti ini? Aku hanya bertahan karena kamu mau menaruh hanya namaku di akta properti, dan juga memberiku seluruh gajimu. Setiap bulan. Kamu pikir aku mau berpura-pura seperti ini bersamamu? Sayang, apa kamu dan ibu sedang berakting? Aku tahu aku salah mengerjakan kamu. Dengan tiket lotre palsu, TAPI. Tiket mainan apa? Sofia, jangan berani beraninya mencoba menipuku untuk mengambil tiketku. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Vance. Hillier, kalau kamu tidak keluar, aku akan laporkan kamu karena pelanggaran batas properti. Kamu serius? Kenapa? Setelah bertahun-tahun, bagaimana bisa kamu? Leo, Fiona. 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 Leo, kamu menang jackpot 40 juta dolar. Sayang, Fiona, apa yang sedang kamu lakukan? Sophia, kamu sudah pulang? Ini bukan seperti yang kamu lihat. Aku. Oh, tidak. Fiona, pasti karena ciuman yang kamu berikan padaku kemarin. Itu membawa banyak keberuntungan bagiku, sampai aku menang jackpot. Jadi ya, 40 juta ini, kamu juga punya bagian di dalamnya. Leo, Jadi begitu ya, aku satu-satunya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sahabatku yang disebut-sebut, ternyata berhubungan dengan suamiku, dan sekarang dia memegang tiket kemenanganku, ingin membagi uangku dengannya. Sophia, Leo dan aku, kami tidak bersalah. Aku baru saja mendengar tentang jackpotnya, dan jadi terlalu bersemangat, itu saja. Fiona, jangan repot-repot menjelaskan padanya. Karena kamu sudah melihatnya, tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Benar sekali. Fiona adalah orang yang benar-benar kucintai. Setiap detik yang kuhabiskan bersamamu, membuatku ingin muntah. Leo, apakah ini artinya kita bisa terbuka sekarang? Setiap kali aku melihatmu dengannya, rasanya hatiku seperti dicabik-cabik. Fiona, kamu lebih cantik darinya, dan tubuhmu lebih bagus. Kamu tidak hanya perhatian, kamu juga seorang PhD dari luar negeri. Bagiku, kamu adalah menantu perempuan yang sempurna. Oh, dan omong-omong, Ibu Vance, Leo. Alasan aku datang hari ini adalah aku punya kabar luar biasa untuk dibagikan dengan kalian. Aku hamil. Fiona, kamu benar-benar mengandung anakku. Ya ampun. Aku akan menjadi ayah. Leluhur kita pasti tersenyum melihat kita. Hari ini, keluarga Vance mendapat 2 berkah. Hari yang sangat membahagiakan. Aku juga tidak menyangka. Pasti malam itu, saat Sophia keluar semalaman dan tidak pulang. Saat itulah aku hamil. Malam itu bulan lalu, waktu aku begadang. Nggak heran ya?
Hei, sayang. Nggak ada taksi jam segini. Bisa jemput aku nanti sepulang kerja? Apa, kamu nggak punya kaki? Pulang jalan kaki sendiri. Sayang, kamu lagi ngapain? Lagi olahraga, kamu tiba-tiba nelpon gini, mau bikin aku kena serangan jantung? Dengar, jangan ganggu aku kalau nggak penting. Aku memaksakan diri dengan sakit perut, dan begadang di kantor. Dan kamu di sini sama sahabatku, main-main di rumah. Ini rumah keluarga Vance. Ini bukan tempatmu buat bicara. Killier, sekarang, atau aku nggak akan baik-baik lagi. Tapi yang beli rumah ini kan aku. Kalian yang harusnya pergi. Kamu menikah masuk ke keluarga Vance. Semua yang kamu punya adalah milik keluarga Vance. Sophia Reed, rumah ini atas name aku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Sekarang aku jelas lihat kalian ini siapa. Aku nggak percaya aku begitu buta. Kalau sudah begini keadaannya, soal aku jadi mitra perusahaan, dan dapat saham senilai $40 juta. Kayaknya nggak perlu lagi kuberitahu kalian. Sophia, kamu nggak bisa kasih Leo yang dia mau. Masa kamu bisa salahin kami? Sophia Reed, sekarang aku sudah jadi miliarder. Aku nggak peduli lagi sama gajimu yang menyedihkan itu. Demi, waktu kita menikah dulu. Mari kita selesaikan dengan baik. Pergi ke balai kota, dan ajukan cerai sekarang juga. Kalau enggak, aku nggak akan main-main. Baik, kita bisa cerai. Tapi rumah ini, kamu harus kembalikan ke aku. Kalau enggak, aku nggak akan pernah setuju buat cerai. Kamu mau rumahnya? Berani sekali kamu. Minta seluruh rumah? Sophia, rumah ini harganya beberapa juta dolar. Dan kamu mau ambil semuanya saat bercerai? Biar ku beritahu, jangan harap. Kalau begitu kita akan terus menunda-nunda. Begitu nomor lotre keluar, aku setidaknya dapat separuh. Kamu. Sophia, kamu pikir aku tidak bisa menyentuhmu? Begitukah pikiranmu? Paling-paling, aku akan mengajukan cerai. Baik. Kalau begitu ajukan cerai. Aku punya bukti perselingkuhanmu. Di sini, di ponselku. Mari kita lihat. Di pihak siapa hukum sebenarnya berada. Aku. Kamu berani merekamku? Kamu cuma mau bagian dari uang hadiah anakku. Tidak tahu malu. Uang hadiah lotre itu, aku tidak mau 1 sen pun. Aku hanya mau rumahku sendiri. Begitu aku dapat rumahnya, aku akan segera tanda tangani surat cerai. Leo, mungkin kita harus setuju dengan syaratnya. Beri saja rumah ini padanya. Begitu kita cairkan tiketnya, kita akan punya $40 juta. Ini tidak ada apa-apanya dibanding itu. Fiona benar. Kita sebentar lagi akan menjadi miliarder. Ngapain pusingin hal kecil? Nak, kalau dia mau berikan saja. Jangan sampai sedikit uang ini membuat dia dapat bagian dari uang hadiah kita. Aku terima syaratmu. Ayo kita urus pengalihan hak milik properti sekarang. Lalu, ikut aku ke balai kota untuk menyelesaikan perceraian. Baik. Akhirnya kamu bebas dari wanita itu. Hari ini keluarga kita punya 3 alasan untuk merayakan. Sesampainya di rumah, kita akan pilih hari untuk kamu dan Fiona menikah. Fiona. Begitu aku cairkan tiketnya, kita akan menikah. Aku akan beli rumah mewah besar, sebagai rumah tangga kita. Dan aku akan adakan pernikahan abad ini untukmu. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Leo, kamu baik sekali padaku. Leo, Fiona, nikmati kesempatan ini untuk bermimpi jadi kaya. Setelah kamu cairkan tiketnya, kamu tidak akan dapat kesempatan lagi. Sophia Reed, kita sudah bercerai. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kau bisa jadi orang rendahan, dan aku akan jadi miliarder. Jangan ganggu aku lagi. Sama juga denganmu. Jangan pernah ganggu aku lagi. Sophia, serius kamu? Aku, seorang miliarder, akan repot-repot dengan orang rendahan sepertimu? Menurutku, kamu cuma hate sampai-sampai jadi gila. Melihat kami dapat jackpot, dan kamu tidak kebagian sedikit pun.
Sophia. Oh, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyerahkan posisi istri miliarder itu padaku. Jangan khawatir, aku akan merawat Leo dengan sangat baik. Jauh lebih baik daripada kamu. Kalau begitu, kuharap semua mimpimu terkabul. 3 orang bodoh. Kuharap kamu masih sebahagia ini. Setelah mencairkan hadiah itu, buang semua barang ini. Aku tidak mau satu pun. Baik, Bu. Leo Vance, kita sudah bercerai, dan kamu masih menagih barang ke kartu tambahanku? Halo, apakah ini bank? Nonaktifkan semua kartu tambahan, dan semua akun pembayaran terkait. Sekarang kita sudah kenyang, Fiona. Ayo kita ke toko perhiasan, beli perhiasan untukmu, sebagai bagian dari maharmu. Benarkah? Leo, kamu baik sekali padaku. Fiona, sayang. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Vance. Kita harus belikan kamu lebih banyak perhiasan. Ayo pergi. Permisi? Ada yang bisa bantu kami di sini? Istriku dan aku akan segera menikah. Apapun yang disukai istriku, akan kubeli semuanya. Leo. Wah, itu terlalu banyak. Waktu kamu menikahi Sophia, kamu bahkan gak kasih dia perak. Tapi sekarang kamu kasih aku semua emas ini? Ini. Rasanya gak benar. Wanita itu, dia nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Fiona, kamu tetap satu-satunya untukku. Kamu sedang mengandung penerus keluarga Vance. Itu membuatmu kontributor terbesar keluarga. Lagipula, kita sebentar lagi akan jadi miliarder. Sedikit emas ini bukan apa-apa. TAPI. Kita nggak punya uang sebanyak itu sekarang, kan? Jangan khawatir. Kita bisa pakai kartu kredit. Ya, kalau sampai begitu, bukannya pusat klaim lotre ada di sebelah sini, nanti kalau waktunya tiba, kita tinggal pergi tukar uangnya. Pak Buletin. Bayar saya tunjukin koleksi kami. Ini koleksi terbaru toko kami. Edisi terbatas. Terima kasih, Ibu. Ini koleksi tingkat atas toko kami, Derangkang Ola Master, dan sepenuhnya buatan tangan. Lalu ada yang ini. Silicon Dilihat Lihat Semuanya. Ini bisa jadi cincin kawin kita. Bagaimana menurutmu? Tentu. Jadi, Fiona, kamu suka yang mana? Kalau kamu suka, aku belikan untukmu. Leo. Yang ini. Dan ini. Aku mau semuanya. Kalau begitu, kamu dapat semuanya. Benarkah? Leo, kamu yang terbaik. Tentu saja. Bayar pakai kartu. Pak, izinkan saya konfirmasi sekali lagi. Tadi Bapak bilang, semua perhiasan yang kita lihat. Yang total nilainya, $280.000 untuk perhiasan emas. Bapak ingin membeli semuanya? Apa, kamu pikir, aku nggak mampu membelinya? Sikap seperti apa itu? Anak sebentar lagi akan jadi miliarder. Barang-barang seperti ini. Masa dia nggak mampu? Kamu salah menganggap remeh orang. Nggak mau jual? Kami akan beli di tempat lain. Pak, saya minta maaf. Saya buta. Mohon maaf. Saya akan bungkus ini segera. Nggak usah dibungkus. Aku akan pakai semuanya sekarang. Kalau begitu saya proses kartunya. Kartu ditolak. Ya. Pak,
Kartu kredit ini sudah ditangguhkan. Transaksi tidak bisa diproses. Apakah Anda ingin mencoba kartu lain? Kartu ini ditangguhkan? Tidak mungkin, coba gesek lagi. Kartu ditolak. Hack, mungkin Anda harus mencoba kartu yang lain? Aku kira, Dia akan membayar semuanya. Ternyata cuma omong kosong. Nona, hati-hati jangan sampai ketipu orang. Apa yang kamu bicarakan? Hack, tolong segera lunasi tagihannya. Kalau tidak, Nona ini harus menyerahkan perhiasan emasnya. Leo, Ada APA? Hasty Stella, dia yang ada di balik ini. Stella, kartuku ditangguhkan. Apa kamu yang melakukannya? Leo, waktu kita masih menikah, kamu selalu pakai kartu tambahanku. Sekarang kita sudah cerai, masih mau pakai kartuku? Kamu pikir aku seperti kamu? Segera aktifkan kembali kartu anakku. Sekarang juga. Cuma lebih dari $1 juta kan? Begitu hadiahku dicairkan, langsung kubayar. Aku sebentar lagi jadi miliarder. Untuk jumlah Kessel ini, kau membuatku malu di depan semua orang. Aku akan membuatmu membayarnya. Kalau begitu, silakan, Tuan Miliarder. Cepat bayar tagihannya. Bodoh. Berani-beraninya, dia mematikan teleponku. Jangan sampai aku bertemu dia lagi. Atau tidak akan kilepaskan dengan mudah. Hack, kalau memang tidak punya uang, tolong segera kembalikan perhiasan emas dari toko kami padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi keras. Leo, kita harus bagaimana? Mungkin kita sebaiknya mengembalikan kepingan emas ini dan mengambil uang kita kembali. Tidak perlu. Aku bisa mengajukan pinjaman. Hanya beberapa juta dolar saja. Begitu kita mencairkan tiket kemenangan itu, dalam 3 hari, membayarnya kembali akan mudah sekali. Betul sekali. Keluarga kita akan segera menjadi miliarder. Meminjam beberapa juta untuk foya-foya bukan masalah besar. Uang receh, bukan apa-apa. TAPI. Tapi uang sebanyak itu, Ban mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk menyetujuinya. Jangan khawatir. Aku kenal seseorang, Don, dari sindikat naga hitam. Kalau kita pinjam darinya, selama jumlahnya di bawah 2 juta dolar, uangnya langsung ditransfer. Hei, Don. Aku ingin meminjam uang darimu. Don. Jadi kamu yang meminta pinjaman 1 juta dolar? Kamu tahu aturannya? Jangan khawatir, Don. Aku hanya butuh untuk 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan membayarmu kembali dengan bunga, dijamin. Nak. Ingat ini. Sebaiknya kamu punya uangnya dalam 3 hari. Sebaiknya kamu punya. Kalau tidak. Terima kasih, Don. Santai saja, Don. Tolong bonnya. Lihat ITU, siapa bilang kita miskin? Bapak Vance tadi aku hanya bersikap sombong. Aku salah menilai Anda. Permohonan maaf yang tulus. Fiona, sekarang kita sudah punya uangnya, kita harus pergi menghabiskannya. Ayo pergi. Sofia, menurutmu kalung ini bagus tidak? Aku tidak tahu, menurutku biasa saja. Tapi Leo bersikeras membelikannya untukku. Menyebalkan kan? Dan yang ini, katanya ini. Buatan Tanggon Sireng Ali. Menurutku juga tidak. Istemua. Kamu suka? Aku bisa memberimu 1. Pinjam saja, belanja saja. Aku hanya berharap dalam 3 hari, kamu masih akan segembira ini. Waktunya mencairkan tiba. Pertunjukannya akan segera dimulai. Leo, apakah kamu siap?
Saya pa? Didi Don. Kamu mau apa? Sudah larut masih tidur? 3 hari sudah lewat. Uangnya mana? Don, tenang, ku masih juta dolar kan? Aku akan cairkan sekarang. Begitu dicairkan, akan ku bayar. Semoga saja. Bawa dia. Don. Kamu. Berani-beraninya kamu. Muncul di depanku. Sofia, jangan kamu tahu. Kita mau mencairkan tiket hari ini. Jadi datang minta bagian? Dengar ya, jangan harap. Sofia, kita sudah cerai. Uang ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu tergantung kamu bisa mencairkannya atau tidak dulu. Sofia, maksudmu APA? Jangan-jangan tiket lotre ini sudah dimanipulasi sama dia, jadi cuma dia yang bisa mencairkan? Tidak mungkin. Aku sudah periksa. Tiket lotre itu anonim. Kupikir kamu cuma iri. Anakku menang jackpot. Dan kamu tidak akan dapat sepeser pun. Sofia, tunggu saja. Begitu tiket dicairkan, akan kuhabisi semua urusan ini denganmu. Jangan buang waktu. Cairkan tiketnya dan bayar. Kalau tidak, j'engance à la camp Kamikalo Makassar. Don, aku akan cairkan sekarang. Pertunjukan akan segera dimulai. Sofia, hari ini akan kubuat kamu sadar. Kamu bukan APA tampaku. Aku juga akan tunjukkan apa artinya jadi miliarder. Kerkin. Tiket ini tidak berlaku. Maksudmu apa? Ini tiket lotre palsu. Kode keamanannya tidak ada dalam sistem. Apa? Ini palsu? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Tiket ini sudah kuperiksa lebih dari 10 kali. Tidak mungkin palsu. Tunggu. Tolong periksa lagi. Bagaimana mungkin tiket ini palsu? Bu, kami sudah memeriksanya 2 kali. Tidak ada kesalahan. Ini. Leo. Bagaimana bisa tiketnya palsu? Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa tiketnya palsu? 40 juta dolarku. Mobil-mobilku, rumah megahku. Simua Hailang. Aku tahu apa yang terjadi. Kalian cuma iri anakku. Menang 40 juta dolar. Dan berusaha menguasainya sendiri. Rencana licik kalian? Kalian pikir aku buta? Beri kami uang hadiah kami sekarang. Kalau tidak, kami tidak akan lagi bersikap sopan. Untuk klaim hadiah, jika ada keluhan, bisa melapor ke polisi. Biarkan inspektur yang menanganinya. Tapi jika kalian terus membuat keributan dengan tiket lotre palsu ini, jangan salahkan aku kalau aku melapor ke polisi. Palsu. Bagaimana bisa tiket lotrenya palsu? Jadi, mana uangku? Uangku mana? Serakan. Leo. Jadi, apa rencanamu yang hebat sekarang? Utang rentenir 1 juta dolar. Itu uang yang banyak banget. Don, aku nggak tahu kalau tiket lotre ini palsu. Kalau nggak, aku pasti udah bayar utangku. Sekarang juga. Biar aku yang jelas. Kamu benar-benar bangkrut. Dan kamu masih berani pinjam 1 juta dolar dariku? Kamu pikir aku ini bahan lelucon? Tolong, Don. Sekarang kami benar-benar nggak punya uang. Tolong. Kasih kami waktu lagi. Jadi kamu bilang kamu menghamburkan 1 juta dolar itu. Yang kupinjamkan? Habis. Aku nggak mau dengar alasanmu. Kamu utang, kamu bayar. Sesederhana itu. Sekarang bayar. Bayar.
Bayar, 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 bayar. Kami nggak punya uang, sumpah. Nggak ada uang? Kalau gitu, nggak ada yang boleh pergi. Aku punya 100 cara untuk menunjukkan padamu. Seperti apa neraka hidup itu. Tunggu sebentar. Ini, aku baru beli kemarin. Ini Mercedes. Ini harganya $300.000. Aku hampir nggak sempat nyetir. Tolong, ambil. Ini untuk bayar utang. Hidup mewah. Ya, kamu beli Mercedes pakai uangku. Sekarang cuma mobil bekas. Aku kasih $200.000 buat ini. Maksimal. Kamu sebaiknya siapkan sisanya. Cepat. Fiona, lihat. Sebagian besar uang yang kupinjam. Cari Don, langsung ke kamu. Jadi kenapa kamu nggak serahkan kalungmu, perhiasanmu, tasmu, serahkan ke Don dulu. Ayo. Leo. Kamu memberikan semua ini padaku. Atas kehendakmu sendiri. Fiona, lihat. Sekarang kita sudah keluarga. Dan keluarga. Saling membantu. Legipula, semua perhiasan ini, dibeli oleh anakku. Sekarang dia dalam masalah. Jadi kamu harus membantunya. Leo. Selama bertahun-tahun kita menikah, kamu tak pernah memberiku hadiah, yang harganya lebih dari $20. Tapi untuk memukau seorang perusak rumah tangga, kamu menghamburkan beberapa juta dolar? Tapi kamu tahu, itu menunjukkan padaku, siapa dirimu sebenarnya. Fiona, kalau kita tidak melunasi utang pada Don hari ini, tak satu pun dari kita bisa keluar dari sini. Ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Oh, jangan khawatir. Nanti pasti kubelikan kamu sesuatu yang lebih bagus. Kamu benar-benar mau aku melipas semua perhiasan ini hanya untuk membayar utangmu? Utang itu untuk membelikanmu perhiasan ini, perhiasan ini. Anakku membelinya semua untukmu. Sekarang kita butuh untuk kindera apa masalahnya? Kenapa kamu jadi susah sekali? Perhiasan ini, karena kamu memberikannya padaku. Sekarang ini milikku. Kamu pikir aku akan memakainya untuk membayar utangmu? Mustahil. Fiona, sekarang kita sudah keluarga. Keluarga? Leo. Kita bahkan tak pernah menikah secara hukum. Kau sudah lupa janji-janji yang kita buat dulu? Diam. Beraninya kau mengungkit masa lalu itu? Apa tepatnya ucapanmu waktu itu? Kau bilang tiket lotre itu pasti asli. Kau menang 40 juta dolar dan akan menjadikanku istri miliarder. Dan bagaimana hasilnya? Tiketnya palsu. 40 juta itu? Hilang. Lenyaplah. Sekarang kau bukan cuma bokek. Kau juga punya utang $1 juta ke rentenir. Dan sekarang kau mengharapkanku menggadaikan perhiasan ini untuk nutup utangmu? Dasar sayang. Kau ini laki-laki macam apa sih? Maksudmu apa? Kalau bukan karena kau mengaku sedang mengandung anakku, masa aku akan menceraikan Sofia? Kalau tidak, sekarang aku tenggelam. Kau malah mau lepas tangan? Lagipula, aku bahkan tidak terjerumus begini karena kau. Anak itu. Leo. Kau benar-benar perkaya. Aku hamil anakmu, aku melihat kau hampir jadi kaya raya. Dan mau ikut nimbrung. Bayi itu bahkan bukan anakmu. Tak menyangka kan? Esai. Sayang ini, benar-benar main sandiwara. Setidaknya aku tidak datang sia-sia. Leo, jadi kau buru-buru cerai denganku. Cuma supaya bisa buru-buru masuk dan jadi bulan-bulanan orang lain? Itu namanya karma. APA, anak itu bikin kukuku? Fiona, kau perusak rumah tangga. Baroninnya kau menipuan aku. Kuharap kau mampus. Kembalikan semua perhiasan yang dibeli anakku untukmu. Sekarang. Kembalikan kalung itu. Keluarga Vance yang bir ini. Dasar jalan. Ebio. Fiona, beraninya kau sentuh ibuku. Dang Long, tangkap dia. Semua yang dia pakai, harganya lebih dari $400.000. Itu bisa melunasi utang. Lihat Don Long, kau tahu utang ada yang berutang. Orang yang menandatangani perjanjian pinjaman denganmu adalah Leo. Dia yang menghabiskan uangnya. Tidak ada hubungannya denganku, Fiona Liu. Sama sekali tidak. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan melapor ke polisi. Bagaimana bisa kau bilang itu bukan urusanmu? Sebagian besar uang itu dihabiskan untukmu. Sekarang kau malah bersianat. Itu hadiah diberikan dengan sukarela. Bahkan seorang inspektur akan membela aku.
Don Long. Kau di sini untuk uang? You can untuck Carrie Masala, kan? Lepaskan dia. Tidak, Dan Long, jangan lepaskan dia. Dia punya. Leo. Kau benar-benar. Sayang, dulu kau hidup numpang istri. Sekarang kau bermimpi. Meneng letra. Teruslah bermimpi. Dan wanita tua yang kau panggil ibu itu. Bersama anaknya, bisa terpuruk dalam lumpur. Dasar jalan. Aku akan cabut mulutmu. Sofia. Aku tahu aku pernah bersalah padamu. Tapi setidaknya aku sudah menunjukkan padamu betapa bajingannya Leo itu. Sifat aslinya yang buruk. Dan aku bahkan sudah membalas dendam. Jadi kita sudah beres. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Kita selesai. Dia lisik sekali, ya? Fiona, berhenti di situ. Kembalikan milikku. Mau kabur? Ya? Don Long, aku tidak kabur. Aku sedang mengejar wanita itu. Dia mengambil uangku. Semuanya, Don Long. Aku tidak peduli siapa yang kau kejar. Mana uangnya? $800.000 sisanya. Kalau hari ini tidak bisa melunasinya, kakimu akan kuremukan. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Baiklah, aku sudah lihat cukup. Waktunya pergi. Sophia, ternyata kau. Tiket lotre itu, pasti, kau. Kau sedang mempermainkanku. Ini balas dendam. Pasti dia. Dia pernah mencoba merebutnya sebelumnya. Tiket kemenangan kita. Pasti dia. Dia cemburu karena anakku menang $40 juta. Makanya, saat kita tidak perhatikan, dia menukar tiketnya. Aku tahu ada yang tidak beres. Aku sudah memeriksa tiket itu berkali-kali. Bagaimana mungkin itu palsu? Jadi ternyata kamu dari awal. Kamulah yang mencuri. Uang hadiah $40 juta. Pencuri. Serahkan sekarang, atau aku telepon polisi. Sekarang kamu memutarbalikkan fakta dan mengarang cerita. Aku selalu merekam semuanya. Kuharap kamu sudah menyiapkan alasan yang bagus saat kita sampai di kantor polisi. Nyonya, kita sudah bercerai. Beraninya kamu mencuri dariku? Aku tidak perlu bersikap baik padamu lagi. Aku tidak. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk melihat kalian berdua berakting dalam sinetron ini, di mana sisa uangku, $800.000 itu. Kalau tidak ada hari ini, maka kamu akan berurusan dengan Don. Dia punya uang. Dia istriku. Dia pegang semua uang keluarga kita. Betul, Don. Wanita ini nguras habis uang kita dan tinggalin kita dalam kesulitan. Dia yang harus bayar. Kamu kan istri Leo. Kalau gitu, bayar utangnya. $800.000. Lihat baik-baik, ini surat cerai. Aku nggak ada urusan sama kalian. Kenapa aku yang harus bayar utang kalian? Soalnya kamu yang tukar kupon lotreku. Ini semua salah kamu. Kamu yang bayar. Seller, tanya diri kamu sendiri. Apa aku yang kasih kupon itu, atau kamu yang ambil? Aku. Terus kenapa? Kuponnya ada di tanganku. Ya berarti punyaku. Kembaliin kupon yang asli, sekarang. Don. Aku nggak ada waktu dengerin. Calion Berantel. Bayar. Sekarang. Pertama, hajar dulu. Dia. Biar aku lega dulu. Buat permulaan, pukul dia. Jangan pukul anakku. Stop. Baiklah, baiklah. Beranti. Jangan pukuli dia sampai mati sekarang. Dangar. Nak. Kesabaranku sudah hampir habis. Kalau kamu tidak segera bayar, Maka. para wanita akan dikirim ke klub mewah sebagai pramuria. Para pria jadi pendamping. Pepak Long. Saya, seorang wanita tua, menjadi pramuria. Tidak pantas. Apa salahnya jadi wanita tua? Beberapa orang. Suka yang begitu. Bapak Long. Bagaimana kalau kirim anak ini untuk jadi pendamping Tante Girang? Dia pasti suka. Siapa yang bilang tentang mengirimnya ke Tante Girang sebagai pendamping? Jangan-jangan. Leo, kalian berdua bersenang-senanglah. Bapak Long, tolong, lepaskan saya. Saya akan bayar. Saya akan bayar sekarang juga. Kalian berdua bokek. Dengan apa tepatnya kalian mau bayar? Aku. Sophia, pinjamkan aku $800.000. Aku akan kembalikan secepat mungkin.
Apa kamu sudah gila? Atau kamu pikir aku yang sudah hilang akal? Kamu sungguh berharap aku meminjamkanmu uang? Aku bisa meminjamkanmu uang, tapi pertama, berlutut dan minta maaf sekarang juga. Baru mungkin aku akan mempertimbangkannya. Sophia, jangan keterlaluan. Utang keluarga kita ini, kan awalnya juga salahmu. Sudah baik hati kami tidak memintamu membayarnya. Sekarang kamu bahkan menolak meminjamkan kami uang? Kamu benar-benar wanita beracun. Kalau kamu tidak membantuku melunasinya hari ini, kita berdua akan hancur bersama. John, kamu mau apa? Aku sedang cari cara untuk mengumpulkan uangnya. Kamu memang pecundang. Tapi, kok bisa dapat istri yang begitu baik? Dan kamu masih belum puas? Aku sampai tidak tega melihatnya. Dangar, Nona, Jangan khawatir. Utang mereka. Sama sekali tidak akan melibatkanmu. Terima kasih, Don. Kesabaranku sudah habis. Aku kasih waktu 3 menit. Kalau dalam 3 menit uangnya tidak kelihatan, kamu akan langsung masuk klub mewah. Kamu akan bekerja sampai uang itu terbayar. Baru boleh pergi. NAK, cari akal sekarang. Kalau kamu tidak bisa cari cara, ya tubuhmu yang harus bayar harganya. Kamu harus tahan saja. Sedikit penderitaan, lalu selesai. Dia doang, baik. Tapi artinya kerjaanmu jadi lebih banyak. Lagi pula, semakin lama waktunya. C'est ma quinte un gibangania. Salut. Keluarga yang penuh kasih sayangnya, keluarga yang sesungguhnya. Kamu, Tunggu dulu. Kamu mungkin tak berperasaan, tapi aku masih punya prinsip. Aku sudah memikirkan cara untukmu, untuk bayar utangnya. rencananya apa? Kamu ambil pinjaman baru dari platform lain. Gunakan itu untuk melunasi utangnya, Don. Nah, soal pinjaman baru itu, ITU bisa kamu khawatirkan nanti. Rencana Macam APA ITU? Itu cuma gali lubang tutup lubang. Kalau kamu nggak mau pinjam, ya sudah. Kami akan kirim kamu ke klub mewah sekarang juga. Kami akan pinjam. Kami akan pinjam. Kita juga nggak punya pilihan sih. Pinjaman baru itu, cara bayarnya kita pikirkan nanti. Yang penting lewati dulu ini. Jadi cepat kerjakan. Aku akan lakukan sekarang. Ibu, limit kreditku nggak cukup tinggi. Ibu pinjam juga. Begitu kita dapat kupon lotre aslinya, kembali dari Sophia. Uang receh ini nggak jadi masalah. Masih bermimpi soal kupon lotre itu? Leo, haruskah aku bilang kamu naif, atau cuma sangat bodoh? John Long, uangnya sudah ditransfer ke rekeningmu. Keputusan yang cerdas. Tapi jangan lupa bayar pinjaman baru itu. Perusahaan pinjaman lain, nggak segampang aku. Mereka bahkan nggak akan kasih keringanan bunga. Nah, sekarang uangnya sudah sampai. Teman-teman, ayo kita pergi. Selamat. Akhirnya utang ke Don lunas, ya? Tapi mulai sekarang, aku cuma berharap kalian berdua akan bekerja keras untuk segera melunasi utang baru kalian. Kamu. Sophia, sekarang, berikan kupon lotre aslinya padaku. Jangan buat aku melakukan hal yang akan kita sesali. Kamu gila? Nggak ada kupon lotre asli. Ini cuma kupon main-main. Kamu yang mengira menang hadiah besar. Ini palsu. Kupon main-main. Masa sih? Itu si perempuan Sophia. Dia coba mengemplang uang hadiah kita. Kalau kupon palsu ini milikmu, maka itu tanggung jawabmu. Kamu sendiri yang bilang, kupon lotre tidak terdaftar atas nama. Siapapun yang memegangnya, dialah pemiliknya. Kamu yang menanggung utang ini. Kenapa aku yang harus membayarnya? Memangnya kenapa kalau anakku yang ambil? Memangnya kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahunya? Kalau kupon lotre ini palsu, kamu mengakali. Agar kami terlihat seperti orang bodoh. Dibutakan oleh keserakahan, kau dan anakmu. Yakin kalian akan dapat jackpot. Dan taksabar untuk menendengku. Orang rendahan ini ke pinggir jalan. Kau bahkan tak membiarkanku mengatakan yang sebenarnya. Dan sekarang kau main akal-akalan, lalu menyalahkanku? Itu masih salahmu. Kalau saja kau tidak membawa tiket itu. Pulang, semua ini tidak akan terjadi. Aku sudah selesai bicara denganmu. Kau pakai tiket loader palsu untuk menipu kami. Kau buat kami terjerat. Lebih dari $800.000 utang. Aku akan cakar wajahmu sekarang juga. Aduh. Beraninya kau pukul aku. Aku yang pukul kau, wanita tua. Tunggu saja. Sophia,
aku salah. Ayo jangan bercerai. Ayo kita pergi sekarang ke balai kota dan menikah lagi. Sekarang kau tahu salah? Sayang, aku tahu di hatimu kau masih mencintaiku. Di hatimu, aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Kami salah sebelumnya. Lihat Leo, berlutut memohon, dan merengek padamu. Kasih dia kesempatan lagi. Pulanglah ke rumah. Kau tidak akan jadi menantu perempuan yang baik untuk ibu. Jadi hanya karena sesaat lemah, kau bisa selingkuh dariku, kalian bahkan punya anak bersama? Artinya semua pengorbananku, bisa kau anggap remeh begitu saja? Itu alasanmu untuk meninggalkanku? Aku tahu ini semua salahku. Lihatlah semua tahun yang kita habiskan. Sebagai suami istri, kumohon, kau harus membantuku. Leo, kau yang memilih untuk berselingkuh. Kau yang minta cerai. Kita sudah selesai. Kau yang bikin masalah, kau yang tanggung. Sofia, bagaimana bisa kau begitu kejam? Sofia, Aku sudah baik padamu, tapi kau tidak menghargainya. Maka kau akan menghadapi konsekuensi karena mengkhianatiku. Dibebani utang besar. Hanya lengkap pertama balas dendamku. Selanjutnya, aku akan pastikan kau hancur lebur. Lihat apa yang kau lakukan pada anakku, dan kau masih berani bersikap kejam seperti ini? Kau sudah tidak setia pada anakku. Dari dulu. Sekarang kau coba lempar semua kesalahan ke anakku? Kami belum selesai denganmu. Kita benar-benar bangkrut sekarang. Bahkan makan yang layak pun kita nggak sanggup. Dan kita tenggelam dalam pinjaman. NAK, bukannya kamu bilang punya rencana, ha? Ebio, jangan lupa Bu, kita bangkrut. Tapi Sofia kaya raya. Rumahnya saja bisa dijual seharga beberapa juta dolar. Itu cukup untuk melunasi utang kita. Maksudmu rumahnya, ha? Rumah itu jelas milik kita. Dia menghancurkan hidup kita. Kita cuma mengambil kembali yang jadi hak kita. Itu sudah lebih dari cukup baik. Tapi sertifikatnya sudah dialihkan ke namanya. Kalau dia menolak mentah-mentah, terus gimana? Kalau dia menolak, kita bahkan akan ke perusahaannya dan buat keributan. Dia takut banget kehilangan pekerjaannya. Dia nggak mau kita buat keributan. Kita akan manfaatkan itu untuk melawannya. Paksa dia serahkan rumahnya. Bahkan mungkin, minta dia ganti rugi kita. Kamu benar sekali. Kita akan buat keributan di perusahaannya. Hancurkan dia sepenuhnya. Tapi kalau kita buat keributan, gimana kalau dia panggil polisi atau keamanan? Terus kita ngapain? Teman gue baru mulai kerja di perusahaannya, teknologi puncak, jadi supervisor hire mereka. Kalau Sofia menolak untuk bayar dan diamkan ini, gue akan minta teman gue pecat dia. Kita lihat nanti dia masih sombong apa enggak. Besok, kita ke perusahaannya. Sofia, karena kamu nggak kasih ampun, jangan salahin gue kalau gue balas dendam. Bapak Ethan, Anda ingin bertemu saya? Honda C40. Adalah mitra perusahaan. À la Zanseyamement Gilles Honda Harini. Adalah untuk secara resmi menunjuk Anda sebagai wakil presiden yang menangani departemen penjualan. Terima kasih, Bapak Ethan. Saya tidak akan mengecewakan Anda atau perusahaan. Kemampuan Anda, saya selalu melihatnya, sudah jelas terlihat. Tidak ada yang lebih berkualifikasi daripada Honda. Honda mengambil cuti beberapa hari yang lalu. Semua baik-baik saja di rumah. Jika ada sesuatu, beritahu saya kapan saja. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ethan. Saya mengambil cuti untuk menyelesaikan perceraian saya. Anda bercerai? Ya. Proses dokumennya baru saja selesai. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya kapan saja. Terima kasih, Bapak Ethan. Jean-Gon Berterima quasi pada saya. Berterima kasihlah pada diri sendiri. Untuk saat ini, kembalilah bekerja. Mengenai cuti Anda, sedangkan untuk status Anda sebagai mitra perusahaan, saya belum mengumumkannya. Besok, saya akan mengumumkan promosi Anda menjadi wakil presiden pada saat yang sama. Terima kasih atas kepercayaannya, Bapak Ethan. Sofia, hari-hari baikmu sudah berakhir. Ebio, Anda masuk dan mulai membuat keributan. Saya akan pergi mencari teman saya. Sofia Reed di mana? Suruh dia keluar. Ayo semuanya, hakimi aku. Menantu perempuanku yang jahat. Sofia Reed. Berusaha menghancurkan seluruh keluargaku. Hingga hancur. Ibu Sofia, ada masalah. Ibu mertuamu membawa kerumunan orang. Dan membuat keributan di lobi.
Dia bahkan memasang spanduk, menuduhmu berselingkuh. Berani beraninya mereka muncul di sini dan membuat keributan? Siapa itu? Mereka datang un tukibu Sofia. Sepertinya ada masalah. Ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Ibu Sophia. Kita tidak tahu cerita lengkapnya, jadi kita tidak boleh menghakimi. Mari kita lihat dulu apa yang terjadi. Anakku menikahinya. Dan memberikan segalanya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memandang rendah kami karena miskin, dan menganggap anakku tidak berguna. Lalu, dalam sekejap mata, dia mendekati pria kaya, dan ingin bercerai dari anakku. Keluarga Vance kami. Apa kesalahan kami sampai begini? Sampai diinjak-injak oleh Sophia Reed seperti ini. Sophia Reed dari Departemen Penjualan? Tidak mungkin. Aku dengar sebelumnya, bahwa Ibu Sophia memiliki kehidupan keluarga yang bahagia. Semuanya sempurna. Baiklah kalau dia mau bercerai. Kami terima itu. Tapi dia terlalu berani bisik. Rumah yang dibeli anakku, dengan tabungan jerih payahnya, dia paksa anakku untuk mengalihkan hak miliknya. Dia. Menantu yang menindas mertua, merebut harta. Ibu Sophia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Kamu yakin tentang itu? Ya. Ibu Sophia selalu terlihat cukup baik. Baik, itu hanya sandiwara untuk membodohi kalian semua. Dan bukan itu saja. Dia memaksa anakku untuk menandatangani perjanjian. Sekarang kami berutang beberapa juta dolar. Aku hanya seorang wanita tua. Tidak punya keahlian, tidak punya apa-apa. Anakku kehilangan pekerjaannya. Kami kejar debt collector setiap hari. Rumahnya hilang. Uangnya hilang. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami terpaksa tidur di bawah jembatan. Kalian semua yang menilai. Lihatlah orang seperti apa dia. Kalau benar begitu, maka Ibu Sophia, sebagai menantu perempuan, Saint-Gutidac Berperic Manusian. mengusir suaminya sendiri, dan ibu mertua sampai seperti ini. Dia lebih buruk dari binatang. Ini pantas dapat azab ilahi. Omong kosong apa yang kamu lontarkan di sini? Wanita beracun. Anakku dulu begitu baik. Padahal, dan kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Kamu mengusir kami dari rumah kami, dan mengakali kami agar terjerat. Pinjaman lebih dari 800.000 dolar. Kamu berusaha mengantar kami ke liang kubur. Semuanya coba nilai. Jadi benar Sophia Reed. Dia terlihat glamor di luar, tapi dia begitu berhati busuk. Menyiksa ibu mertuanya. Jeff Hantes December Peter. Ibu Sophia, Apapun yang terjadi sebelumnya, mendorong seseorang sejauh ini, itu keterlaluan. Lagi pula, kita dulukan keluarga. Anakmu yang selingkuh. Anakmu yang mengajukan cerai. Sekarang semuanya salahku, Killiar. Kalau kamu terus memutarbalikkan fakta, dan mengekakkan Keaton di sini, sampai aku akan. Dia ngapain sih? Beraninya dia memukul ibu mertuanya sendiri? Sophia, ibuku sudah sepuh. Dan kamu berani memukulnya? Kamu nggak punya hati nurani? Di siang bolong begini, menganiaya ibu mertuamu seperti ini, bisa kamu bayangkan bagaimana dia memperlakukan kami di rumah? Mungkin kalian semua nggak tahu. Tapi biasanya, dia selalu memukul atau membentak anakku. Dia memperlakukan ibu mertuanya, yaitu aku, seperti pembantu, menyuruhku melayaninya habis-habisan. Kenapa hidupku sengsara sekali? Sampai-sampai dapat menantu perempuan seperti ini. Jadi kamu nggak akan membiarkan ini hari ini. Keluarga Vance kami memperlakukan kamu dengan sangat baik. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Tapi kamu mengambil rumah kami. Dan kamu memperlakukanku seperti ini. Apa gunanya? Aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Jangan. Mengambil rumahmu? Uang untuk rumah itu, semuanya uangku. Kapan itu jadi rumahmu? Pembohong. Rumah itu dibeli dengan uang anakku. Kau merebut rumah kami, memaksa kami tidur di bawah jembatan. Kami tidak bisa makan enak. Kami tidak bisa tidur dan kami tidak bisa berpakaian hangat. Belum lagi, kami terbebani utang lebih dari 800.000 dolar. Sementara itu, kau hidup mewah di rumah kami, menghamburkan uang hasil jerih payah kami. Bagaimana kau bisa hidup tenang? Pentazan Sophia, Berdandan Rapi Ariini. Jadi itu sebabnya, dia telah menghamburkan uang mertuanya. Seberapa mewah pun dia berdandan, itu tak bisa menutupi jiwanya yang busuk.
Anakku memperlakukanmu sangat baik. Tapi kau mengkhianatinya demi uang. Tidak punya malu? Sebnarnia Apayang Sophia. Lakukan diam-diam. Inga Begituina. Begitu Sangam et Malukan. Sampai dituduh seperti ini oleh ibu mertuanya sendiri? Bagaimana orang seperti dia berani muncul di depan umum? Betul kan? Semuanya? Benar sekali. Sophia, aku perenggakan kau. Kembalikan rumah kami. Sekarang juga. Dan lunasi setiap sen. Utang kami. Maka aku akan segera pergi. Atau aku akan pastikan kau hancur lebur. Baiklah. Jadi kau memang berniat membuat keributan hari ini. Kalau begitu mari kita selesaikan. Di depan, semua orang di sini dan sekarang. Apa lagi yang mau diselesaikan? Kau membuat kami kehilangan tempat tinggal. Dan tenggelam dalam utang. Sebenarnya, dari uang muka, sampai cicilan KPR bulanan, setiap sennya berasal dari aku, Sophia, dan anaknya, Leo. Selama 3 tahun pernikahan, tidak menyumbang 1 sen pun. Sebaliknya, dia terus menghamburkan uangku. Aku punya laporan bank untuk setiap bulan. Di sini. Silakan lihat sendiri. Nah, soal utang itu lelucon yang lebih besar lagi. Putranya, Leo, mengambil tiket lotre lelucon itu, yang perusahaan berikan padaku, mengira dia menang 40 juta dolar. Tapi itu semua palsu. Untuk menyenangkan selingkuhannya, dia meminjam dari rentenir dan menghabiskan setiap sen terakhir. Kamu pembohong. Tiket itu jelas milikmu. Kamu menjebak anakku. Dan perceraiannya, itu karena kamu berselingkuh. Apa kamu lupa? Aku masih punya bukti perselingkuhannya di ponselku. Hari ini aku akan lihat siapa yang akhirnya hancur lebur. Ibu Vance, Leo, aku punya kabar baik lagi. Untukmu hari ini. Aku hamil. Kamu benar-benar hamil? Dengan anakku? Aku akan jadi ayah. Aku juga baru tahu. Pasti malam ITU bulan lalu, saat Sophia tidak pulang. Saat itulah kita mengandung. Sertifikat properti, hanya atas namaku. Kamu tidak punya hak atas itu. Jangan biarkan mereka membodohimu. Yang berselingkuh adalah putranya. Saat aku lembur semalaman di kantor, suamiku dan sahabatku yang katanya berselingkuh, dia hamil. Dan itu adalah bukti kuat perselingkuhan mereka. Tungu. Apakita Sebnarnia. Salah tentang Sophia? Buktinya ada di sini. Jadi sebenarnya, suami ibu Sophia yang selingkuh? Bajingan banget sih. Jangan dengarkan mereka. Itu palsu. ITU fitnah. Buktinya sangat kuat. Dan kamu masih berani menyangkalnya? Kamu. Ibu, kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Hei, bukankah itu Suami Ibu Sophia. bajingan selingkuh itu? Dia berani muncul? Tidak tahu malu. NAK, aku sudah kehabisan akal. Dia bertekad menghancurkan kita. Wanita beracun ini. Dia sangat kejam. Saat ini, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Yah, karena kita sudah bercerai, maka perselingkuhanmu sudah berlalu. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Kamu begitu memaafkan dia. Tapi dia ingin menghancurkan kita. Dan dia bahkan memalsukan bukti. Kalau kamu pengangguran dan penipu. Dia hanya ingin menjelekkan. Namamu. Lagi pula, kita pernah jadi suami istri, dan ikatan itu tidak begitu saja hilang. Meskipun Sophia berbuat salah padaku, sebagai pria, aku harus lebih dewasa. Sophia, asalkan kamu berhenti menyakiti ibuku, kamu bisa memfitnahku. Si kamu. Ini artinya apa? Sih? Sepertinya, mereka bilang Ibu Sophia menyajikan bukti palsu. Wah, Leo baik banget ya. Dia sangat pemaaf. Sepertinya aku salah menilai dia. Semua tebakanku meleset. Pria yang segitu pemaafnya. Nggak mungkin selingkuh. Aku mau lihat, akal bulus apa lagi yang mau kamu coba. Pertama, aku minta maaf. Dalam hal perceraian kita berdua sama-sama punya tanggung jawab. Mungkin aku terlalu sibuk kerja, dan mengabaikan keluarga. Aku mengabaikan perasaanmu. Tapi karena kita sudah bercerai, nggak bisakah kita berpisah dengan baik? Kenapa kamu harus mendorong kita ke ujung tanduk? Aku yang mendorongmu ke ujung tanduk? Kamu dan ibumu memang jago memutarbalikkan fakta. Aku nggak menyalahkanmu lagi. Sangka, aku memaafkanmu. Aku cuma mohon, demi ibuku, yang dulu memperlakukanmu seperti anaknya sendiri, kembalikan rumah itu pada kami, dan lunasi utang kami. Karena anakku masih mengenang masa lalumu. Sophia,
Aku juga nggak akan menyalahkanmu. Tolong bantu kami. Demi, hubungan kita dulu. Demi ibuku, yang dulu memanggilmu menantu perempuan, nggak bisakah kamu memberikan bantuan? Apa kamu benar-benar sekejam itu? Sepertinya mereka sedang dalam kesulitan yang berat. Mereka benar-benar terjepit. Ayah, Leo sangat pemaaf. Dia bahkan bisa memaafkan Ibu Sophia karena selingkuh. Ibu Sophia kenapa nggak membantu mereka saja? Itu sudah lebih dari cukup adil. YK. Lagi pula, kan kamu yang salah duluan. Suamimu saja sudah tidak mengejar lagi. Kamu masih mau apa lagi? Leo, sayang sekali, kamu tidak terjun ke dunia akting. Jengga, Sophia, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana kalau berita bahwa kamu menyebabkan suamimu dan ibumu meninggal tersebar? Berhentilah berpura-pura jadi orang baik dan mulia, memuakkan. Leo, kau menuduhku berselingkuh. Apa kamu punya buktinya? Kita sudah menikah, bertahun-tahun lamanya. Aku tidak ingin membuat ini terlalu buruk. Kalau kamu tidak memaksaku, sampai ke titik terakhir, aku tidak akan membahas ini. Lagi pula ini kan, skandal keluarga dari masa lalu. Dan kalau ini terus berlanjut, tidak hanya reputasimu yang hancur, perusahaanmu juga akan ikut terjerumus. Sophia. Kau berselingkuh. Itu salahmu. Kenapa tidak sekalian saja? Menuruti permintaan mereka. Berikan uangnya. Dan rumahnya, bagaimana kalau akhirnya kamu menyeret perusahaan ke bawah? Betul, kalau perusahaan sampai terjerumus, itu tanggung jawab yang tak bisa kau tanggung. Kamu benar-benar pandai memanipulasi opini publik. Sayangnya, terhadapkan bukti yang mutlak. Semuanya sia-sia. Uang dan rumah itu milikku. Aku sama sekali tidak akan memberikannya padamu. Kami menahan buktinya, sebagai bantuan untukmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Apa kamu benar-benar ingin kami keluarkan bukti perselingkuhanmu? Kalau punya, langsung keluarkan saja. Kamu, Stella, aku benar-benar nggak mau. Aku nggak ada waktu untuk omong kosong ini. Karena kamu nggak bisa kasih bukti apa-apa, ya aku yang kasih. Jangan kira aku cuma punya rekaman itu doang ya. Ini fotonya. Kamu selingkuh sama sahabatku, Fiona. Ayo kita tunjukin ke semua orang. Jangan, berhenti. Ya ampun, jadi dia beneran selingkuh. tadi dia cuma berlegak saksusi. Pura-pura peduli sama Ibu Stella. Jadi dari tadi kamu cuma pura-pura. Bajingan. Tadi aku malah belain dia. Baruzan. Ibu dan anak ini. Sangatak Tahumalu. Ini, semuanya palsu. Stella ngedit ini pakai Photoshop, buat menjebak aku. Leo, kamu kira kami semua bodoh? Masa kamu nggak bisa bedain itu diedit atau enggak? Stella, wanita jahat. Wanita berhati busuk. Keluarga Miller nikah sama kamu adalah nasib paling sial yang bisa dibayangin. Sekarang kamu udah sukses, kamu mau buang kami kayak sampah. Aku kasih tahu, nggak mungkin. Kalau kamu nggak bantu kami bayar utang hari ini, kami nggak akan biarin kamu lepas. Setelah sekian lama, akhirnya kita jadi seperti ini. Dan ini semua salahmu. Utang judi itu, kau harus bayar untuk kami. Dukung Ibu Sophia. Kenapa dia harus bayar utang mereka? Dukung Ibu Sophia. Kenapa dia harus bayar utang mereka? Dia curang dan pinjam uang. Sekarang malah minta mantan istrinya yang bersin masalah. ITU benar-benar tak tahu malu. Sekarang, pergilah dari sini. Sophia, apa kau benar-benar tega seperti ini? Apa kau benar-benar mau tinggalkan kami tanpa jalan keluar? Wanita, jangan lupa. Dulu kau meringit-ringit untuk menikah masuk keluarga Fanci. Sekarang sudah punya nyali, langsung membelakangi kami. Orang yang tak tahu terima kasih seperti kau, pantas disambar petir. Hidupmu itu dijalani sendiri. Tak ada yang memberikannya padamu. Soal terima kasih. Kebaikan apa yang pernah keluarga Vance berikan padaku? Tidak menyumbang sepeser pun selama 3 tahun? Atau selingkuh dan punya anak di luar nikah? Baik. Baik, Sophia. Kau memang sudah niat membiarkan kami tenggelam. Begitu? Kau pikir karena kau ada di teknologi puncak, posisimu aman? Kuberai tahu. Kalau kau tidak setuju dengan tuntutan kami, aku akan pastikan kau dipecat. Mau memecatku? Kau? Aku kenal seseorang di perusahaanmu, Bapak Adams dari HR. Kau pikir aku tidak akan telepon dia sekarang juga, dan suruh dia memecatmu? Telepon Bapak Adams, cepat. Suruh Bapak Adams pecat dia. Begitu dia menganggur. Lihatlah betapa sombongnya dia nanti. Pecat dia. Memekatku? Leo,
Bapak Adams yang kau sebut itu tidak punya wewenang untuk memecatku. Jangan banyak omong, Sophia. Ini kesempatan terakhirmu. Lakukan apa yang kami katakan. Atau aku akan menyuruh Bapak Adams memecatmu di tempat. Aku akan pastikan kamu masuk daftar hitam di seluruh industri ini. Baiklah, mari kita lihat. Apakah Bapak Adams ini benar-benar bisa memecatku? Baik, karena kamu tidak mau memilih jalan yang mudah, kamu mau jalannya yang susah? Tunggu saja. Aku sudah mengirim pesan ke Edemo. Dia akan tiba di sini sebentar lagi. Wanita, kami memberimu kesempatan di sini. Begitu Bapak Adams tiba, kamu akan merenjak minta ampun. Kita lihat saja. Kita lihat nanti siapa yang akan menyesal. Sekarang kita harus bagaimana? Wanita ini hanya merespons kebaikan, bukan ancaman. Bapak Adams sudah datang. Bahkan jika dia memecatnya, kita tetap tidak akan mendapat sepeser pun. Kita harus meningkatkan tekanannya. Wanita, serahkan rumah dan uangnya. Sekarang, kalau tidak, aku akan menghancurkan kepalaku di sini. Kamu akan dicap selamanya sebagai orang yang mendorong ibu mertuamu bunuh diri. Ancaman tidak membuatku takut. Sophia, kamu memaksa kami bertindak. Ya ampun. Mengapa kalau Argavans kami harus mendapatkan menantu perempuan jahat seperti ini? Aku sangat malu di hadapan nenek moyang kalau Argavans. Jika kamu tidak mengembalikan uang dan rumahnya hari ini, aku bersumpah, aku akan menghancurkan kepalaku di sini. Mau membenturkan kepala? Silakan saja. Tapi biar aku beritahu, dinding-dinding ini semuanya kaca temperet. Coba saja tabrak, paling cuma benjol. Kalau memang nekat mau mati, keluar, belok kanan, jalan sekitar 500 yard. Ada jembatan layang di sana. Cukup tinggi buat kamu. Kamu wanita beracun. Kamu benar-benar menyuruh ibuku bunuh diri. Lihat dia. Kamu. Sophia, hatimu terbuat dari batu, ya? Ibuku sudah begini keadaannya. Masih saja kamu berkomentar sarkas. Dibandingkan kalian berdua yang coba pakai opini publik untuk memaksaku menyerah, untuk mengambil rumah dan hartaku, mana ada sarkasnya itu? Kamu. Semuanya, lihat ini. Menantu perempuan jahat. Mau menghasut ibu mertuanya sendiri sampai mati. Bagaimana aku bisa menghadapi hidup di dunia ini? Baiklah. Kamu mau aku mati begitu? Kalau gitu, aku mati saja di depanmu. Ebio. Sophia, ibuku setidaknya memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu dingin? Bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya mendorong mereka sampai mati. Ayah, legipula, ini soal nyawa. Ibu Sophia, mungkin kamu sebaiknya setujui saja tuntutan mereka. Ini adalah masyarakat yang menjunjung hukum, bukan siapa yang paling heboh yang benar. Zaman itu sudah lewat. Kalau kalian begitu kasihan pada mereka, ya kalian saja yang kasih uangnya. Kalau terus mengoceh, aku telepon polisi sekarang juga. Tidak ada keadilan di dunia ini. Menantu perempuan menghasut ibu mertuanya sampai mati, dan perusahaannya menutup-nutupi. Aku akan telepon wartawan. Aku akan membongkar aibmu secara online. Bapak Adams sudah datang. Sophia, masa pembalasanmu sudah tiba. Tunggulah untuk dipecat. Bapak Ethan bilang ke aku kemarin, kalau hari ini mereka akan diumumkan, kalau aku akan jadi mitra dan wakil presiden yang baru. Har pasti udah dapat memonya. Sekarang, ayo kita lihat, kapan Bapak Adams ini datang? Dia di pihakku, atau di pihakmu? Leo, ayo kita lihat, apakah Bapak Adams yang kamu terus omongin ini punya wewenang buat pecat aku? Apa-apaan ini? Siapa yang bikin ribut? Di lobi? Ini nggak bisa diterima. Bapak Adams, akhirnya Bapak datang juga. Leo, Lihat, ada karyawan di sini yang selingkuh dari suaminya. Tidak punya moral, bahkan nyuri dari mertuanya sendiri. Betul, Bapak Adams. Orang yang dia omongin, itu menantu perempuanku. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Dia tadi cuma mau dorong mertuanya sendiri ke tepi jurang. Bapak Adams, Bapak harus berbuat adil buat aku. Sophia Reed, ayo kita lihat kamu masih bisa berkata-kata keras sekarang. Sophia Reed, lihat itu, Bapak Adams MU, langsung panggil namaku. Kalau kamu tahu apa yang baik buatmu, serahkan akta tanahnya, dan semua tabungan, ke kami. Baru mungkin aku bisa kasih tahu yang bagus, ke Adams, dan minta dia kasih kamu kesempatan lagi. Betul,
Anakku masih punya hati. Karena menghormati semua tahun-tahun kita bersama, dia kasih kamu kesempatan terakhir. Jangan bikin ini lebih susah dari yang seharusnya. Bapak Adams, nggak akan segampang itu ngasih maaf. Cuma seorang Bapak Adams, dia bahkan nggak masuk radar aku. Kalau nggak percaya, silakan tanya dia. Apakah dia berani pikat aku? Jalan, kamu cuma karyawan biasa. Perani tidak menghormati. Supervisor HR, kamu pasti ingin mati. Bahkan sekarang, kamu masih membantah. Tunggu saja sampai Bapak Adams memecatmu dan memasuk kamu ke daftar hitam. Meskipun Ibu Sophia benar, dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak memberi waktu sedikit pun kepada Supervisor HR. Betul, itu sudah keterlaluan. Dia sudah tamat, masih saja membantah. Aku tidak sabar ingin melihat, apakah dia masih akan bersikap sombong setelah dipecat. Apa aku salah? Manajer HR rendahan sepertimu, bahkan tidak punya wewenang untuk memecatku. Jadi, Bapak Adams tidak berhak memecatmu? Sophia, kamu pikir kamu siapa? CEO teknologi puncak? Atau wakil presiden? Supervisor HR kecil yang tak berarti, kamu cuma karyawan biasa. Berani meremehkan aku, Supervisor HR? Adams, dia orangnya. Dia yang tidak menghormatimu sama sekali. Betul, wanita ini benar-benar tidak terkendali. Bapak Adams, pecat dia sekarang juga. Lebih baik masukkan dia ke daftar hitam. Ya, masukkan dia ke daftar hitam. Pecat dia. Masukkan dia ke daftar hitam. Jadi kamu Bapak Adams, ya? Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Siapa aku ini? Marie Kitalia. Siapa yang berani bersikap sombong di hadapanku? Kino aku sekarang? Kalau begitu katakan, apakah kamu punya wewenang untuk memecatku? Aku sudah membuka mataku lebar-lebar, tapi aku masih tidak tahu. Siapa yang kamu pikir dirimu ini? Kamu berani bilang aku tidak berhak memecatmu? Kamu tidak tahu siapa aku? Kenapa aku harus kenal kamu? Serius? Kamu pikir kamu Siapa? Bapak Ethan bilang kemarin, akan ada pengumuman hari ini. Jadi, bagaimana mungkin, kepala HR bahkan tidak tahu tentang promosiku? Atau jangan-jangan, kamu cuma manajer level rendah, yang tidak cukup penting untuk tahu hal seperti ini? Sophia Reed, kamu cuma karyawan biasa. Di teknologi puncak, itu saja. Kamu benar-benar pikir kamu istimewa? jangan sok, hadapi saja. Kamu cuma roda pengganti yang bisa diganti di teknologi puncak. Perusahaan tidak membutuhkanmu. Teknologi puncak akan baik-baik saja tanpamu. Bapak Edemui benar. Sadarlah, kehadiran orang sepertimu di sini, Purak Pagi, citra perusahaan, menyingkirkanmu adalah satu-satunya langkah yang benar untuk teknologi puncak. Tepat sekali, Buyer Kubernetes. Serahkan rumah dan uangnya. Sekarang, masih ada waktu. Berhenti buang-buang tenaga untuk dia. Adams, pecat saja dia sekarang. Tinka Lacumu Memalucan. Merusak. Reputazi Peruzaan. Saya secara resmi memberitahumu sekarang. Kamu dipecat. Keluar dari perusahaan. Sekarang. Bapake, Lia ini. Datang ke perusahaan secepatnya. Camus, Dipka, Segera tinggalkan perusahaan ini. Keamanan, Keluarkan Diadarisini. Bapak Mark, apa Bapak yakin ingin melakukan ini? Haruskah kita setidaknya mengadakan rapat, atau berkonsultasi dengan atasan Bapak, atau bahkan berkonsultasi dengan Bapak Aiden? Berkonsultasi dengan atasan saya, dan Bapak Aiden, memecat orang tidak penting sepertimu. Memerlukan persetujuan dari Direktur HR kami, atau bahkan Bapak Aiden? Stella. Jangan berhayal. Apa Bapak yakin tidak ingin memeriksa? Nanti kalau sudah terjadi, jangan menangis di depan saya. Saya adalah supervisor HR di sini. Dan saya yang memutuskan siapa yang tetap dan siapa yang pergi. Sedangkan Bapak Aiden, dia sangat sibuk. Kamu tidak bisa seenaknya masuk dan menemuinya. Keluar. Sekarang, jangan membuat saya memanggil keamanan. Itu akan Memalucan. Kamu dengar itu, Stella? Mark bilang kamu dipecat. Kamu bukan lagi bagian dari teknologi angkasa. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan uang dan rumah itu. Kembali kepada kami. Kalau tidak, kemanapun kamu pergi, kami akan ada di sana membuat keributan.
Di masa depan, karirmu akan tamat di industri ini, untuk selamanya. Lihatlah dirimu. Itulah akibatnya. Memang pantas. Bapak Mark, biar saya bicara terus terang. Hanya seorang kepala HE tidak berhak memecat saya. Saya baru saja ditunjuk sebagai wakil presiden. Penggangkatan atau pemberhentian saya memerlukan resolusi Dewan Direksi. Bapak tidak punya wewenang itu. Anda wakil presiden? Wakil presiden? Sofia, kalau mau berbohong, setidaknya buat yang masuk akal. Anda baru bekerja di perusahaan ini beberapa tahun. APA, sudah jadi wakil presiden? Itu lelucon. Adams, dia cuma mengulur waktu. Wanita itu, dia pembohong patologis. Sepertinya aku dengar direktur bilang, hari ini perusahaan akan mengangkat wakil presiden baru. Dan Mitra, kamu pikir dia? Adams, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma mengulur waktu. Tindakan Putus Asa, kalau dia benar-benar punya janji, pasti sudah menyombongkannya. Kenapa tunggu sampai sekarang? Benar, Bapak Adams. Keluarkan saja dia dari sini. Dia penipu total. Leo benar. Tentang pengangkatan Sophia, tidak ada satupun rumor. Dan Leo juga bilang, ada bonus besar untukmu. Berhenti mencoba. Menakut nakutiku. Aku sudah berurusan dengan banyak karyawan. Kamu pikir kamu siapa? Mengajari aku cara kerja? Dan berani-beraninya kamu menyamar. Sebagai wakil presiden kami? Kamu benar-benar punya Nyali. Security. Qui lui arcan. pengacau ini. Dari sini. Sekarang. Bapak Adams, Anda yakin tentang ini? Kenapa tidak menelepon dan tanya atasan Anda? Dan tanya, apakah aku benar-benar wakil presiden perusahaan? Adams, jangan berani-beraninya percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Berapa lama lagi sampai kita tiba di kantor? Sekitar 5 menit, Bapak Eden. Kita harus sampai di sana dalam 3 menit. Ya. Siapa sih yang berani-beraninya mengganggunya di perusahaan? Aku menikah dengannya bertahun-tahun. Aku tahu persis apa yang bisa dia lakukan. Mustahil sekali dia bisa menjadi wakil presiden teknologi puncak. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin, Bapak Adams. Kalau dia benar-benar sehebat itu, dia tidak akan melewatkan bertahun-tahun ini tanpa membuat nama untuk dirinya sendiri. Baiklah. Kamu memang cari mati, dan kamu masih bicara omong kosong, langsung saja lakukan. Bapak Adams, bahkan jika aku bukan wakil presiden, kamu tetap tidak punya hak untuk memihak orang luar ini melawan karyawan perusahaan. Berani-beraninya kamu mengancamku? Tinka Lacumus Sangam et Malucan. Yang merusak. Reputasi Perusaan. Aku memecatmu, demi kebaikan perusahaan. Bahkan jika Bapak Ethan sendiri datang, dia tidak akan menemukan kesalahan dalam hal ini. Kamu tamat, Sophia. Inilah akibatnya kalau melawanku. Lepaskan aku. Lepas. Siapa yang berani menyentuhnya? Ayo lihat siapa yang berani sentuh dia. Ibu Sophia. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bapak Ethan. Oh, bagus, Sophia. Pantas saja kamu bertingkah sangat berani hari ini. Jadi itu alasannya. Pacar mainanmu datang. Hei, semua, lihat, ini dia, pria lain yang selama ini dia temui. Buktinya ada di sini. Wah, kamu memang manis sekali ya. Jadi ini pria ganteng yang kamu selingkuhi anakku ini? Di siang bolong, kalian mesra sekali. Kamu pikir bisa main-main dengan keluarga Vance? Sophia, jadi selama ini kamu cuma berpura-pura. Siapa tahu sudah berapa pria yang kamu selingkuhi di belakangku. Leo, jaga mulutmu. Pikiranmu kotor, jadi kau pikir semua orang sama menjijikannya sepertimu. Hubungan saya dengan Bapak Ethan murni profesional, sepenuhnya transparan. Jangan omong kosong. Beraninya kau memukul anakku? Aku akan cakar wajahmu. Tangkap dia. Tangkap dia. Ayo lihat siapa yang berani menyentuhnya. Murni profesional? Ya, betul. Kalau memang tidak ada APA, kenapa pria tampan ini membelamu begitu gigih? Adams, apa yang kau tunggu? Keduanya ini berani bertingkah seperti ini, tepat di depan pintu perusahaan. Siapa tahu seberapa parahnya mereka di tempat tertutup. Pikat ya sekarang.
Dan urus juga pria tampan ini, sekaligus. Pepak Adams. Kau tidak bisa membiarkan wanita ini lolos begitu saja. Menyimpannya di perusahaan hanya akan merusak budaya perusahaan. Tepat sekali. Adams. Diam. Adams, kamu salah orang? Iya, Bapak Adams. Bukannya kita setuju buat ganggu Sofia sama pacar mainannya di sini? Harusnya kamu kejar si jalang itu sama pacar mainannya. Diam kalau mau hidup. Kamu tahu nggak? Ce dingue berurusant dans Siapa? Mau bunuh aku? Bapak Ethan. Bapak Ethan. Edemur, kamu panggil dia apa barusan? Dengar baik-baik. Ini bukan lain adalah pendiri dan CEO dari teknologi puncak. Ethan Hayes. Orangnya sendiri. Bapak Ethan. Bapak Ethan, ampun. Tolong. Ayo kita pergi dari sini. APA. Dia bosnya teknologi puncak? Orang legendaris yang mulai dari nol, yang cuma dalam 3 tahun, mendirikan teknologi puncak. Raksasa teknologi itu, yang bernilai lebih dari 4 miliar dolar. Dan, miliarder termuda di dunia. Bapak Ethan. Kamu staf hire baru. Dan malah bantu orang luar bikin keributan? Bahkan mengganggu manajemen senior kami? Berani Sekalikam. Mafkan Seya. Bapak Ketan. Ini semua salah paham. Seya benar-benar tidak tahu. Kalau itu Anda. Kalau saya sudah menyinggung Anda, tolong maafkan saya. Tolong, Jean Gandanda. Bukan aku yang harus kamu minta maaf. Ibu Sofia. Aku minta maaf. Aku termakan gosip dan kebohongan. Keserakahan mengaburkan penilaianku. Aku melawanmu. Aku bersujud memohon padamu. Untuk sebuah kesempatan. Untuk memulai dari awal. Aku punya keluarga yang harus diberi makan. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bapak Ethan, Bapak Adams telah melanggar kebijakan perusahaan secara serius. Anda adalah CEO. Keputusan ada di tangan Anda. Sekarang Anda adalah wakil presiden perusahaan. Anda adalah eksekutif. Keputusannya ada di tangan Anda. Jadi, Bapak Adams, sebagai supervisor HR, berkolusi dengan pihak luar, menyalahgunakan kekuasaan, mengganggu operasi secara serius, dan merugikan kepentingan perusahaan. Anda dipecat, efektif sekarang. Dan Anda akan menghadapi konsekuensi hukum. ya Tuhan. Jangan, aku baru saja bergabung dengan perusahaan ini. Kalian tidak bisa memecatku. Ibu Sofia. Kumohon, kalian tidak bisa memecatku. Ibu Sofia. Tidakkah kau dengar dia? Perintah Ibu Sofia adalah perintah perusahaan. Kelu Arkan dia dari sini. Ini sudah berakhir. Aku hancur. Le Pascan Aku. Ini semua salahmu. Kau bilang padaku, Sophia mudah diintimidasi. Kalian yang menyuruhku membuat masalah. Sekarang aku kehilangan pekerjaan, dan menghadapi tuntutan hukum. Aku akan membuat kalian membayarnya. Tolong. Aku Lawanko. Jean Gambergy. Le Pascan. Aku hadapi kalian semua. Hari ini, saya ingin gunakan kesempatan ini untuk umumkan kepada semua orang penunjukan baru di perusahaan. Ibu Sofia. Berkat keahliannya yang luar biasa dan kontribusinya yang besar bagi perusahaan, kini dia menjadi mitra perusahaan dengan saham 5%. Selain itu, saya tunjuk beliau sebagai wakil presiden perusahaan untuk mengawasi departemen penjualan. 5% dari teknologi puncak. Teknologi puncak sekarang bernilai lebih dari 4 miliar dolar. 5%-nya berarti itu lebih dari 200 juta. 200 juta dolar. Benar-benar 200 juta dolar. Itu seharusnya milik kita. Semua itu seharusnya milik kita. Apa yang terjadi? Apa aku benar-benar salah pilih? Ibu Sofia. Dua orang ini harus diapakan? Panggil keamanan. Mereka masuk tanpa izin. Mengganggu operasi dan memfitnah kita. Mereka harus menghadapi konsekuensi atas perbuatan mereka. Sofia. Tunggu, Ibu Sofia, aku salah.
Aku tahu aku berbuat salah, semuanya salahku. Aku sedang tidak waras. Ingat Senyo tahan kita bersama. Demi semua yang pernah kita miliki. Lepaskan aku sekali ini saja. Aku tidak bisa masuk penjara. Benar, Sophia. Kami tidak tahu. Kamu adalah wakil presiden teknologi puncak. Kalau kami tahu, kami tidak akan berani. Biar kami pergi sekali ini saja. Aku tidak mau masuk penjara. Baiklah, kalau begitu kamu akan mengganti rugi. Untuk kerugianku dan perusahaan. $200.000. $200.000. Sophia, aku sangat salah. Semua ini gara-gara Fiona. Dia yang mendekatiku, orang yang selalu kucintai, selalu kamu. Sophia. Pukul aku, bentak aku, lakukan apapun yang kamu mau. Tolong maafkan aku. Ingat Senyo tahan kita bersama. Demi semua yang pernah kita miliki, lepaskan aku sekali ini saja. Tolong? Aku bersumpah, aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Sinkirkan Diadariku, Sekaran. Sophia. Semua gara-gara Fiona itu. Itu salah si perusak rumah tangga. Dia menyihir Leo. Dia yang menghampiri hubungan kita. Tolong maafkan kami. Sekali ini saja. Begitu kami pulang, aku masih akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Kita akan hidup bahagia bersama. Ok? Benar, Sophia. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianatimu. Semua ini gara-gara Fiona. Dia yang menawarkan diri padaku. Dialah yang menggoda aku. Orang yang selalu kucintai, selalu kamu. Aku sudah memutus semua hubungan. Aku sudah putus dengan dia untuk selamanya. Leo, kau pikir aku masih akan percaya dustamu? Kau cuma meringik supaya tidak masuk penjara dan kabur dari utang. Yang kau inginkan cuma uangku. Sayang sekali. Aku Sophia Reed dan aku tidak memaafkan pengkhianat. Apa yang kau lakukan padaku dulu, kau akan bayar sekarang. Keluarkan mereka dari sini. Ubangi pihak berwajib. Pastikan mereka menghadapi konsekuensi hukum sepenuhnya. Sophia, kumohon, jangan lakukan ini. Kita pernah menikah. Bagaimana bisa kau hanya berdiri di sana dan melihatku masuk penjara, Sophia? Kejam. Saat kau dan Fiona mengkhianatiku dan memaksaku menceraikanmu. Pernahkah terlintas di pikiranmu untuk menepati janji pernikahan kita? Saat ibumu membuat hidupku sengsara, mengambil semua yang kuberikan padanya, dan membuangnya semua, apakah dia pikir hari ini takkan pernah tiba? Semua yang terjadi sekarang adalah tepat apa yang pantas kau terima. Ibu Sophia. Pria seperti itu tidak layak untuk air mata lagi. Bapak Ethan. Aku sudah selesai dengan mereka. Setelah semua yang kualami, sekarang aku melihat semuanya dengan jelas. Mulai sekarang, aku fokus pada karierku dan menjalani hidup terbaikku. Aku percaya padamu. Kau adalah tulang punggung perusahaan ini. Apapun yang kau lakukan, kau punya dukungan penuh kami. Mulai hari ini, hidupku sebagai Sophia Reed hanya akan cerah.